Ketika ditanya, mana yang lebih mulia, orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Tentu jawabannya adalah dua-duanya sama-sama mulia. Akan tetapi, menjadi orang kaya sangat disarankan agar kita dapat menebar manfaat sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Konstitusi hidup kita pun, Al-Quran, memerintahkan kita untuk berjuang dengan harta dan jiwa. Bukan salah satunya, tapi keduanya. Lihat, Quran Surat At-Taubah ayat 41. Masih banyak dari kita yang beranggapan bahwa menjadi orang kaya itu identik dengan sesuatu yang buruk. Misalnya, identik dengan Qorun, Fir'aun, koruptor, impostor, atau hal-hal lain yang dianggap kotor. Padahal tidak semuanya orang kaya seperti itu. Teladan abadi kita saja, Nabi Muhammad SAW menikah dengan businesswoman yang kaya raya dan cerdas, Sayyidah Khadijah salamullah alaiha. Apakah sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan orang yang menumpuk hartanya untuk kepentingan egonya? Jelas berbeda. Buku ini secara spiritual membawa pikiran kita menjadi lebih terbuka bahwa menjadi muslim itu tidak identik dengan miskin. Menjadi miskin sama artinya dengan pasif, sedang menjadi kaya sama artinya dengan aktif dan produktif. Lagi pula, penggunaan diksi miskin pun tidak cocok disandingkan dengan kaya. Itu kenapa saya menggunakan tanda kutip. Allah menjadikan tawa dan tangis, Allah menjadikan mati dan hidup, Allah menjadikan laki-laki dan perempuan, dan Allah lah yang menjadikan kekayaan dan kecukupan. Ya, lawan dari kekayaan bukanlah kemiskinan, akan tetapi kecukupan. Kata siapa? Lihat saja Quran Surat An-Najm ayat 43 sampai 48. Allah tidak pernah memberikan keburukan pada manusia. Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita. Lalu kenapa masih banyak orang yang mengeluhkan, saya miskin, ini takdir Allah untuk saya? Apakah ayat-ayat Allah yang salah? Jelas tidak. Yang salah adalah pola pikir manusianya. Selama ini kita terjebak dengan penafsiran yang merugikan hidup kita. Padahal Islam adalah agama yang mengajarkan produktivitas dan kreativitas. Terdiri dari 7 bab, yakni warisan Nabi, piagam tertinggi, investasi gaib dan benefit, koin keberuntungan dan 3 komoditas termahal, puncak kenikmatan dan 3 rahasia besar, akar serabut kerugian dan cara mengatasinya, serta keajaiban ke-8. Buku ini secara holistik mengulas bagaimana strategi menjadi orang kaya dengan cara-cara yang diajarkan Islam. Kita diajak berpikir positif melalui kerja-kerja otak kanan yang cenderung berpikiran terbuka dan melihat segala peluang yang ada dengan berbagai perspektif, dilandasi bekal iman, ilmu, dan amal. Buku ini benar-benar mengajak kepada kita agar kita bisa berdakwah sesuai dengan bahasa kaum zaman sekarang. Apalagi kalau bukan kekayaan. Masih ingat Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya pernah berkata bahwa umatnya akan diuji dengan harta. Nah, disinilah poinnya. Bagaimana caranya harta ini menjadi wasilah kita untuk menebarkan rahmat sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Bukankah Nabi kita adalah rahmat bagi seluruh alam? So, bagi kalian yang ingin mendobrak pikiran-pikiran kotor kalian tentang kekayaan, this books recommended. Karena buku ini mendobrak pikiran kita tentang mitos kekayaan dengan modal tauhid, mengesahkan Allah dalam setiap kompleksitas urusan, mempercayakan Allah sebagai satu-satunya tujuan dan harapan demi menggapai kehidupan gemilang di dunia dan di akhirat.